Kalau mau belajar cara sholat yang khusyuk, belajar kepada ulama tasawuf atau mursyid. Kalau mau belajar tata cara sholat sesuai hukum, bertanya kepada ahli fikih. Tapi kalau kita bertanya ke ahli fikih untuk mau tahu cara khusyuk, itu tidak bisa. Sama dengan dokter. Kalau dokter ahli kulit, kita tempati bertanya tentang jantung, pasti dia tidak bisa jawab sempurna. Begitu juga dengan Islam. Ini penting. Makanya 3 tingkatan ini harus dipakai. Ada ulama kita yang concern di hukum, ada ulama kita yang concern ke tafsir, ada yang concern ke tasawuf, ada yang concern ke akidah, ada juga yang campur-campur. Tapi ada yang paling parah, tasawuf ditarik ke fikih, fikih dikasih naik ke tasawuf. Itu rancu. Ini yang banyak. Makanya saya wasiatkan kalau belajar agama tidak boleh dicampur. Kalau bicara adab, ya adab. Tasawuf itu Pak, melihat perempuan itu batal wudu. Tasawuf. Yang dimaksud melihat bukan melotok matanya begini, melihat dengan pandangan syahwat. Karena dia mengatakan ketika engkau melihat dengan syahwat, maka wudumu sudah kotor. Coba. Berbohong itu batal wudu menurut adab. Tapi kalau hukum tidak. Makanya bicara fikih tetap fikih, bicara tasawuf itu bicara adab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidanna waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidanna waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa bainana bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillah wa syukrillah, wala hawla wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, dan seluruh tamu undangan, para pejabat pemerintah yang sempat hadir, wabil khusus kepada Bapak Ketua Keluarga Kerukunan Masyarakat Bone Kabupaten Berau, dalam hal ini pribadi Bapak Haji Najamuddin, beserta seluruh pelaksana peringatan halal bihalal yang pada malam hari ini sebenarnya mungkin kita diuji dengan turunnya hujan, tapi hujan itu sebenarnya mendatangkan keberkahan. Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya air hujan itu menjadi obat. Ketika kita terkena air hujan, kita membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi doa ini hendaknya dihafal supaya kalau kena air hujan kita tidak sakit, kita tidak demam, tapi justru menjadi obat. Dicukup membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doa yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau air hujan yang di bulan 4 itu, sampai-sampai kata Rasulullah, orang mandul pun itu bisa punya keturunan. Jadi kalau ada orang tidak punya keturunan, suruh mengambil air hujan di bulan Nisan. Bulan Nisan itu adalah bulan 4 April, ini sudah lewat. Bacakan suratul Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, dan ayat kursi dan surah Al-Kafirun masing-masing 70 kali. Baru diminum selama 7 hari. Fadilahnya, kalau ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter kata Nabi, maka gunakanlah air ini. Itulah yang disebut dengan air Al-Quran. Inilah obat kata Nabi, walaupun orang itu mandul, dia bisa punya keturunan dengan air Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang berobat dengan air Al-Quran tapi tidak bisa sembuh, maka tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Itu berkahnya air hujan di bulan 4 yang disebut dengan bulan Nisan. Jadi kalau panjang umur nanti sampai tahun depan, karena bulan 4 itu pasti hujan. Apalagi kemarin ini bersamaan pas masuknya bulan Ramadan. Di hadis yang lain mengambil 3 hari berturut-turut. Di bulan 4 turun hujan, misalnya malam ini hujan, besok malamnya hujan, besok malamnya lagi hujan. 3 malam ini dikumpul airnya, kemudian kita berwudu. Sisanya yang kita pakai berwudu itu kita bisa gunakan sebagai obat. Itu tidak didoakan apa-apa. Jadi ada 2 cara. Nah, ini yang silahkan dipakai. Makanya ini air hujan. Ya, kalau air hujan itu sudah didoakan dengan surah-surah itu tadi, itu disimpan sampai 10 tahun tidak akan berubah warnanya. Ya, itu karena air yang obat itu Pak sebenarnya banyak. Termasuk air Sam-Sam itu obat. Air laut juga obat. Bahrudin Lopa almarhum itu selalu mandi di laut. Kemarin saya bincang-bincang dengan Bapak Insinyur Haji Aksa Mahmud. Beliau umurnya sudah 67 tahun tapi masih mampu berenang di laut itu sampai 1 kilometer. Itu sampai orang muda pun tidak mampu tembus itu. Tapi beliau karena setiap hari mandi di laut. Karena memang Rasulullah mengatakan air laut itu adalah obat. Bahkan kalau ada orang yang di ru'yah tidak bisa, jinnya tidak bisa pergi, maka suruh mandi di laut, kasih menyelam pertama, baca suratul Fatihah. Nanti sampai baru diangkat naik. Baru suruh menyelam kembali, baca ayat kursi. Jinnya itu akan keluar. Itu ru'yah yang paling cepat dengan menggunakan air laut. Ini penting saya sampaikan. Untuk dalam Islam ini Pak sebenarnya luar biasa. Kemudian ini acara halal bihalal. Sebenarnya istilah halal bihalal ini cuma di Indonesia.
Orang Arab itu pusing kalau kenal istilah halal bihalal. Yang kedua, Arab juga itu, orang Arab itu juga pusing kalau kita bilang yatim piatu. Di Saudi itu tidak ada istilah yatim piatu, yang ada adalah anak yatim. Kalau kita di Indonesia ada ditambah yatim piatu. Kalau ibu bapaknya meninggal, yatim piatu. Kalau hanya satu disebut yatim. Itu hanya Indonesia yang punya. Istilah mudik juga di Indonesia, di negara barat itu tidak ada. Halal bihalal juga di Indonesia. Pertama halal bihalal itu dipelopori oleh Soekarno, dan juga istilah ini diberi oleh Kiai Wahab Hasballah, pendiri Nahdlatul Ulama. Kenapa sebenarnya istilah ini masuk ke tradisi? Tapi dia tradisi yang bersentuhan dengan agama. Makanya dalam kaidahnya Imam Asy-Syafi'i, al-adatu muhakkamah. Jadi kalau tradisi yang baik itu bisa dijadikan dasar dalam agama. Jadi ketika dia baik itu tidak masalah. Makanya halal bihalal ini sebenarnya menyambung yang terputus, merangkai yang retak, mengeratkan yang longgar, menghilangkan sekat yang ada. Itu sebenarnya intinya. Kadangkala kita jabat tangan, tapi kalbu itu tidak connect. Kan kadang-kala begitu. Saya bersyukur di masjid kita ini setelah sholat isya tadi berdiri, kemudian bersalawat, kemudian salaman. Itulah halal bihalal sebenarnya. Cuma kita kadang format halal bihalal ini dilakukan sesudah Ramadan. Kenapa? Karena orang pulang yang dari jauh itu datang. Pemerintah, masyarakat, dermawan dengan orang biasa berkumpul di satu masjid, kemudian adakan. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Sudah sholat berdiri kemudian jabat tangan. Itulah halal bihalal. Nah, kemudian kita orang Bugis, terus terang saya sampaikan, di Bugis itu biasa kalau jabat tangan, kadang dia meletakkan tangannya di kepala. Kalau sudah jabat tangan begini, dia kasih begini tangannya. Ada juga dia bawa ke dadanya. Sebenarnya itu pesan. Itu tidak ada petunjuk dalam agama. Bilang kalau sudah jabat tangan bawa ke kepala, tidak ada. Tapi itu tafaul. Ketika dia jabat tangan, kemudian dia bawa ke kepalanya, itu pesan. Bahwa dulu itu kepalaku pernah mendidih gara-gara jengkel sama kamu. Tapi saya sudah maafkan. Hanya dia kasih begini. Kalau dia bawa ke dadanya, artinya dadaku ini pernah sesak karena marah kepadamu, tapi sekarang sudah lapang, makanya dia letakkan di dada. Itu hanya simbol, tapi itu tidak dilarang. Kalau ada yang tidak melakukan itu tidak masalah, tidak masalah. Cuma kadangkala orang saling memaafkan itu tapi masih ada jarak. Karena begini, orang yang pernah bertengkar, istilahnya baku bombe, kalaupun sudah memaafkan, saling memaafkan, itu tidak akan pernah kembali normal seperti awalnya. Cermin yang sudah retak, walaupun dia dirangkai, tetap ada bekas, tetap ada. Nah, makanya di dalam agama ini sebenarnya yang paling berat kita tempuh cuma satu, ihsan. Itu yang paling berat. Ihsan ini sebenarnya adalah membuat kebaikan, bukan membalas kebaikan. Kan beda. Kalau ada orang dermawan, istilahnya orang Bugis, ya kongka tahu mabassa, nato mabassa. Jika ada orang dermawan kemudian kita juga dermawan, maka itu hanya membalas kebaikan. Tapi kalau ada orang kikir kemudian kita dermawan ke dia, maka itu membuat kebaikan, dan itu yang paling tinggi tingkatannya. Menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi itu ihsan. Tapi menyambung silaturahmi dengan orang yang menyambung silaturahmi dengan kita, itu cuma al-khair. Itu kan beda. Tingkatan yang tinggi itu adalah ihsan.
Makanya ada Islam, ada iman, ada takwa, buahnya nanti ihsan. Kan begitu. Ada tingkatannya. Kajiannya juga Islam itu hukum, ulamanya disebut fuqaha. Di situ bukan fikih. Pasti berbeda karena Allah mengatakan walizalika halakahum. Memang begitu aku ciptakan engkau tidak satu paham. Naik satu tingkat dikatakan kajian tauhid atau kajian iman. Ulamanya bukan fuqaha. Disebut dengan istilah murabbi. Disitulah lahir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Tadi kajian Islam, di situ lahir Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali yang disebut dengan mazhab. Kalau ini tadi masuk akidah, naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut dengan mursyid, pembimbing kalbu. Mazhabnya ada Saktari, ada Qadiriyah, ada Khalwatiyah. Nah, itu begitu. Jadi beda-beda. Kalau mau belajar cara sholat yang khusyuk, belajar kepada ulama tasawuf atau mursyid. Kalau mau belajar tata cara sholat sesuai hukum, bertanya kepada ahli fikih. Tapi kalau kita bertanya ke ahli fikih untuk mau tahu cara khusyuk, itu tidak bisa. Sama dengan dokter. Kalau dokter ahli kulit, kita tempati bertanya tentang jantung, pasti dia tidak bisa jawab sempurna. Begitu juga dengan Islam. Nah, ini penting. Makanya 3 tingkatan ini harus dipakai. Ada ulama kita yang concern di hukum, ada ulama kita yang concern ke tafsir, ada yang concern ke tasawuf, ada yang concern ke akidah. Ada juga yang campur-campur, tapi ada yang paling parah. Tasawuf ditarik ke fikih, fikih dikasih naik ke tasawuf. Itu rancu. Ini yang banyak. Makanya saya wasiatkan kalau belajar agama tidak boleh dicampur. Kalau bicara adab, ya adab. Tasawuf itu Pak, melihat perempuan itu batal wudhu. Tasawuf. Yang dimaksud melihat bukan melotok matanya begini, melihat dengan pandangan syahwat. Karena dia mengatakan ketika engkau melihat dengan syahwat, maka wudumu sudah kotor. Coba. Berbohong itu batal wudu menurut adab. Tapi kalau hukum tidak. Makanya bicara fikih tetap fikih, bicara tasawuf itu bicara adab. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada perempuan yang istilahnya pacaran dengan laki-laki, kemudian perempuannya ini mengatakan saya paling benci warna kuning, otomatis laki-laki ini tidak akan bakalan pakai sandal kuning untuk ketemu pacarnya. Walaupun dia tidak larang. Kenapa? Untuk menjaga perasaan, walaupun sekecil itu. Tasawuf begitu. Melakukan yang makruh itu setara dengan haram. Makanya dia mengatakan kalau buang hajat menghadap atau membelakangi Ka'bah itu makruh hukumnya, maka meludah pun ke Ka'bah menghadap ke Baitullah itu tidak boleh. Coba, itu kalau bicara tasawuf. Gitu. Kalau bicara fikih enggak, karena kenapa? Fikih bicara hukum. Kalau bicara tasawuf itu adab, makanya beda. Jadi adab letakkan pada adab, fikih letakkan pada hukum, supaya kita tidak rancu memahami agama. Ini penting. Kadang-kala kan ada yang menyalahkan kata karena dia pakai timbangan hukum, padahal itu timbangan adab. Ini yang harus saya luruskan dulu supaya kita enak belajar agama. Kalau mengatakan oh ini tasawuf berarti larinya ke sini. Oh ini akidah larinya ke sini. Kadang hadis akidah ditarik ke hadis fikih. Ketika Rasulullah mengatakan umatku akan terbagi 73 golongan. Ini hadis ditarik ke fikih, padahal hadis ini hadis tauhid. Sehingga dia mengatakan mana yang benar ini antara Syafi'i, Maliki, padahal bukan itu. Bukan. Ini nih yang makanya pada malam hari ini mudah-mudahan nanti ada hikmah. Soalnya kalau halal lebih halal yang mau dibahas hanya saling memaafkan.
Inti halal kalau sudah ceramah kita berdiri kemudian berebutan jabat tangan dan saling memaafkan, itu yang paling inti. Kalau halal halal. Tapi sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam, sebenarnya itu ada dosa yang sering kita lakukan. Terutama kalau saya ceramah khutbah nikah rumah, nasihat pernikahan, saya sering sampaikan begini: perempuan itu paling sering berdosa. Menipu orang yang sudah tidak. Mana contohnya? Kalau dia mau pakai bajunya dan itu bajunya sudah sering sekali dia pakai, biasa sebelum dia pakai baju dia sudah tidak begini. Nanti orang bilang itu terus bajunya nak pakai. Padahal orang tidak pernah bilang, cuma dia yang bilang. Ini kan tidak disadari, kan? Tidak disadari. Kadang-kadang ada dosa yang kita anggap biasa, tapi justru itu fatal akibatnya. Kadang-kadang Rasulullah mengajarkan ketika duduk di pinggir jalan, menghadaplah ke dalam, jangan menghadap keluar. Pernah duduk di tembok-tembok, di jalan, jangan menghadap ke jalan, menghadap ke dalam. Biasa bilang begini, Pak Ustaz, itu tidak enak karena tidak ada dilihat. Makanya kalau melihat pasti nanti muncul, itu bajunya siapa warna kuning, baru jilbabnya warna hitam, tidak konek. Kayaknya begitu. Jadi itu adalah panah-panah syaitan kata Nabi. Jangan biarkan dia syaitan itu memanah. Jadi saya kuncinya begitu. Makanya kaum ini sebenarnya sering kita berdosa tapi dosa itu tersembunyi dan ini kita anggap biasa. Ingat nanti dosa kan banyak tingkatannya. Ada yang katakan dosa besar, ada dosa kecil. Tapi ada istilah bukannya dosa besar ketika diikuti dengan istighfar dan bukannya dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Ada yang mengatakan ini dosa kecil saja, tapi terus-menerus dia lakukan. Bukankah gunung itu adalah tumpukan kerikil kecil? Begitu. Jadi kadang-kadang kita ini dosa biasa saja, tapi padahal itu justru menjadi dosa besar. Makanya ada beberapa nanti saya ingin sampaikan, mudah-mudahan yang merekam silahkan merekam. Karena saya begitu Pak, saya tidak punya tim. Dan sekarang kalau Ustaz itu punya tim media, kalau saya itu tidak. Siapapun yang merekam silahkan ambil. Anda mau mengupload silahkan, tidak usah berhubungan dengan saya. Dapat ceramah Anda mau amalkan sudah, karena saya sudah biasakan langsung itu sebelum ceramah. Bisa gitu Pak. Kalau ada yang merekam, semua yang nanya itu di media itu bukan dari saya, itu milik orang. Saya hanya memiliki ceramah yang tidak saya sampaikan, dan setelah saya sampaikan itu di rumah. Saya tidak mau mengurus siapa lagi. Bahkan ada akun YouTube saya itu kalau sudah mulai meningkat saya berhenti mengupload supaya itu kembali. Sengaja, karena itu wasiat dua mati. Makanya berat. Saya selalu sampaikan kalau panggil saya ceramah, kunci itu cuma satu. Jangan pernah sebut bahwa mau dikasih isi amplop saja, karena pasti saya tidak ada. Kalau mengatakan, saya kemarin sempat dihubungi, ada beberapa orang yang dihubungi proses. Kemarin saya panggil si ada di sini, saya kasih sekian. Saya langsung kasih tahu, mohon maaf saya tidak ada. Tidak terkait penceramah. Saya tidak mau. Kenapa? Karena kita susah ikhlas untuk mengajar. Ceramah itu susah. Kita yang dulu begini Pak enak, masuk surganya bisa jalan-jalan sampai. Pak Ustaz itu belum berangkat sudah di khususnya itu gitu. Ini bahaya. Jangan sampai jamaahnya masuk surga, Ustaznya sehingga di neraka, itu jadi masalah. Ini makanya saya sampaikan ada anak kita. Saya 3 kali mau berhenti ceramah. Sudah 3 kali minta izin ke salah satu guru saya, murid saya. Pak Kiai mohon izin saya mau berhenti. Bagaimana kan jangan berhenti. Saya susah menimbang bagaimana caranya ikhlas. Jadi sampaikan begini, ini tips. Kalau ada penceramah, ini tips. Itu yang saya pakai sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dan menjaga sampai akhir saya. Jadi, saya tadi kasih tahu kalau dikasih sesuatu, jangan pernah buka. Jadi saya pikir, kalau dikasih amplop, jangan pernah buka. Saya itu kalau berangkat selalu bawa uang cash. Kalau dikasih amplop itu saya tidak pernah buka. Saya kasih istri. Nanti istri simpan di dalam kami. Dia tidak. Saya kasih tahu memang jadi dia.
Kapan kau kasih tahu saya sekian jumlahnya tidak cerai? Itu saja kuncinya. Dan dia tidak pernah kasih tahu. Kalau saya minta dia bilang berapa kita dulu, saya bersedia. Dia kasih. Jadi saya tidak pernah tahu itu dari sana sekian. Supaya nanti kalau panitia menghubungi kembali tidak muncul itu. Itu kan manusiawi, Pak. Pasti saya tak muncul. Kalau misalnya dia kasih tahu, saya kasih 500.000. Nanti kalau panitia dari sana menelpon, langsung setan itu muncul. 500 kemarin. Kan begitu. Sehingga dalam otaknya yang caranya itu 500. Berkali ilmu itu kan dicabut. Jadi saya begitu, saya hanya sampaikan ya Allah mudahkan saya untuk menyampaikan dan saya tidak pernah punya tema. Nah, makanya ceramah itu tidak pernah tersusun. Karena urutan yang masuk dalam pernah begini. Kalau kau belajar sebelum ceramah dan kau menyusun ceramah, apakah ceramah itu untuk kamu atau untuk orang? Kalau untuk orang minta kepada Allah supaya dimunculkan apa yang dibutuhkan orang itu. Tapi berat, itu tawakal yang besar. Kalau orang tidak suka urusan saya selesai. Begitu. Palingan panitia dia jengkel. Karena saya sampaikan ini hanya trik. Metode-metode ulama kita itu sebenarnya metode ulama kita itu sama dengan amal ikhlas, Pak. Amal ikhlas itu kadang orang mengatakan karena Allah 500.000 itu bukan amal ikhlas. Kan ada hadis qudsi itu. Siapa hambaku yang memberikan kepadaku dan dia tidak menghitungnya, maka aku pun tidak akan menghitungnya ketika membalasnya. Coba pikir, bagaimana cara bersedekah? Kita tidak tahu. Kalau mengatakan karena Allah 500.000 kan kita tahu 500.000. Ya, bagaimana caranya kira-kira? Metode apa yang kita pakai supaya sedekah itu kita tidak tahu setiap jumlahnya. Maka ulama kita kasih metode, kalau celengan lewat, uang di saku kumpulkan saja. Uang 100, uang 50, uang 20, nanti celengan lewat tutup mata. Baru tarik 2 lembar atau 1 lembar, tidak usah periksa. Tutup mata, masukkan ke celengan, baru dorong. Uang 100 masuk, silahkan dorong. Tidak usah, pokoknya uang berapa saja yang jadi. Selama tangan masih bolak-balik, uang 100 di dorong masuk. Itu tidak masalah. Jadi ulama kita itu mengajarkan agama dengan ikut dengan metodenya. Karena kadang-kala agama ini kita stagnan dengan metode. Ya, metode. Makanya saya sama, Pak. Saya sering sampaikan begini. Itu malaikat, Pak. Itu capek juga. Capek. Malaikat itu kan mengeluh. Dalam beberapa hadis itu ada. Bahkan ada zikir ketika kita baca 1 kali atau 3 kali. Malaikat itu sampai setengah hari capek menulis itu. Jadi malaikat itu kan makhluk juga, terbatas juga kemampuannya. Makanya malaikat itu sering mengeluh juga, capek dia menulis. Makanya kunci kalau mau sukses bikin capek malaikat. Iya. Contohnya apa? Saya pernah kasih tahu begini. Dalam istilahnya dalam metodologi agama itu kan ada begini. Kalau bersedekah 100.000 tapi 1 kali diserahkan 1 bulan sekali, itu malaikat tidak capek. Tapi kalau 2.000 1 hari, setiap subuh 2.000, itu malaikat capek. Kenapa? Kan begini, malaikat itu kan istilahnya sama dengan makhluk otomatis. Jadi kalau kau bersedekah dia doakan, kalau tidak bersedekah dia tidak doakan. Makanya kalau 1 bulan serahkan 1 kali saja malaikat berdoa. Tapi kalau kau serahkan setiap subuh 2.000, setiap subuh dia berdoa. Yang kita carikan doanya. Kalau dia berdoa 1 kali kita akan rugi. Padahal jumlahnya besar toh, 100.000. Mana banyak? 100.000 1 kali 1 bulan atau 2.000 setiap subuh. Pasti banyak 100.000 1 kali 1 bulan. Tapi masalahnya kita rugi karena malaikatnya cuma 1 kali mendoakan. Kan begitu. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqamah wa inqallah, walaupun sedikit. Karena itu kuncinya. Makanya kalau buat
kebaikan, dia tidak banyak, yang penting rutin. Inilah kuncinya. Daripada 1 juta, 1 kali saja 1 tahun. Lebih baik 1000 setiap subuh. Kenapa? Karena di waktu subuh itu kan ketemu 2 kelompok malaikat. Bukan 2 malaikat, Pak. 2 shift. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Makanya dia kan turun jam 4 subuh. Itu malaikat yang mau jaga siang hari itu sudah datang jam 4 subuh. Makanya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kan begitu. Makanya sedekah subuh itu pahalanya tinggi sekali karena didoakan 2 kelompok malaikat. Kalau duhur sedekah 10.000 Pak Ustaz, atau kita sedekah 2.000 di waktu subuh, mana paling bagus? Kalau hitung pahala, besar pahalanya yang duhur. Tapi kalau mau dapat doa malaikat, lakukan di subuh hari. Kan begitu? Masih beda, Pak. Jadi beragama itu juga perlu diakali. Saya sering begitu. Nah, ini harus cari doanya malaikat. Makanya saya bilang gini, kalau ada orang sudah tahunan bekerja di barang ini tidak bisa kaya-kaya, coba periksa doanya, balik doanya. Kalau doanya sampai ya Allah kasih kaya saya, rubah. Ya Allah kasih kaya tetangga saya. Kenapa? Karena kan Nabi mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan yang didoakan itu tidak tahu, malaikat yang berdoa kepada Allah supaya orang yang berdoa itu diberikan yang sama sebagaimana dia doakan kepada orang yang tidak tahu. Dan begitu. Makanya kalau malaikat berdoa kan tidak ada halangan. Kalau kita masih banyak. Makanya kuncinya begitu. Makanya ulama itu tidak pernah mendoakan dirinya. Dia hanya mendoakan jamaahnya. Kenapa? Karena dia bilang nanti malaikat yang doakan saya. Coba, ini kunci kehidupan. Kadang doa kita itu selalu terbatas. Ku semua, istriku, anakku, kebunku, pekerjaanku, ku semua. Itu doa terbatas. Doa kikir itu. Iya. Begitu. Mestinya makanya kenapa Nabi Allahumma jadikan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Kenapa didoakan semua? Nanti kan malaikat kembali yang mendoakan kita. Kunci yang kedua, istighfarkan orang muslim dan muslimat. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Kan kenapa didoakan itu? Karena berapa juta muslim yang ada di dunia ini itu kembali ke kita. Ini yang kadang kalau kita yang melakukan, aduh, umur kita berapa ya? Di Indonesia Hasan masih banyak sekian hanya antara 60 tahun. Ada orang yang umurnya sampai 100 tahun, Pak. Kalau bukan penjaganya yang capek, dia yang capek hidup. Maksudnya 100 tahun umurnya. Ya. Dan produktif itu kalau umur Pak itu produktif maksimal 60 tahun produktif. Lewat 60 tahun itu sudah mulai banyak yang hidup. Makanya kalau Junaid Al-Baghdadi mengatakan kalau ada orang umurnya sudah 40 tahun tentu lebih banyak dosanya daripada kebaikannya dari yang hidup daripada hidup. Makanya umur 40 juga kunci. Dalam agama itu ada hitung-hitungan, kelipatan 7, 40 itu ada hitung-hitungan. Ini juga harus ditahu. Saya pernah pelajari kelipatan begitu dalam agama. Itu ada kitab khusus. Kita ada di ada. Kenapa anggota sujud ini 40? 2 lutut, 2 tangan, kepala dan 2 kaki. Awak itu 7 putaran. Dalam 1 hari, dalam 1 pekan itu 7 hari. Kenapa langit dengan tanah itu 7 lapis? Persen. Itu ada rahasia di situ. Dan saya tidak mau kasih nanti itu diawali bongkar dan saya proses. Itu ada kunci-kunci di situ. Nah, kemudian saya kembali. Makanya amalan di bulan Syawal ini penting sekali. Kita harus ingat betul, jangan sampai lupa. Amalan di bulan Syawal itu yang paling banyak orang lakukan puasa. No? Puasa sunnah Syawal. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebenarnya itu kan hadis menyampaikan siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun lamanya. Jangan salah paham. Ini hadis mengatakan seakan-akan. Kenapa?
Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah menjadikan dia 10. Begitu. Kita Ramadan ini kan puasa 30 hari. Dikali 10 berarti 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10 berarti 60. Dalam 1 tahun Pak cuma 360 hari. Makanya dikatakan seakan-akan berpuasa 1 tahun lama. Karena kalipatan 10, 30 kali 10 kan 300. 6 kali 10 60. Nah dalam 1 tahun itu cuma 360 hari. Itulah sehingga di dalam itu Nabi mengatakan seakan-akan berpuasa 1 tahun. Nanti kan muncul fikih. Nah ini yang sering diperdebatkan. Munculkan fikih begini. Bagaimana Pak Ustaz perempuan? Dia mau tutupi dulu puasanya, puasa kawanya, kan begitu. Puasa kawanya belum selesai. Nah di situ kan September puasa 1 bulan penuh. Kalau dia tidak selesaikan berarti bukan 1 bulan. Jadi dia harus selesaikan dulu. Itu pendapat pertama. Makanya puasa qada harus diselesaikan. Apalagi dia yang wajib. Kalau kita meninggal dan kita tidak laksanakan puasa sunnah Syawal itu tidak berdosa. Tapi kalau puasa wajib ini mesti diganti. Kalau dia meninggal belum selesai, anaknya yang punya tanggung jawab. Kan begitu. Nah, sehingga ada ulama mengatakan tidak, selesaikan dulu di puasa fardu baru sambung Syawal. Nah masalahnya kita orang Bugis atau di perantauan rata-rata pengantin itu banyak kalau sudah Ramadan. Itu lagi. Kadang-kadang jadi masalah. Ada ulama pendapat yang kedua, dia mengatakan begini, puasa qada kan ada 11 bulan, bisa diganti. Kalau puasa Syawal cuma bulan Syawal, makanya kalau mepet waktunya kerjakanlah dulu Syawal, nanti yang qadanya diganti belakangan. Itu pendapat kedua. Semua nanti Pak ada masalah. Kan kalau mau dipakai kalkulasi berdebat kan begini. Apakah kau jamin kau bisa hidup 11 bulan lagi? Kan gitu. Apakah kau jamin? Kan tidak mungkin. Nah ini jadi masalah. Kemudian ada ulama mengambil jalan pintas. Pasti perempuan paling suka ini. Ini pendapat ketiga. Ini yang paling disuka perempuan. Dia mengatakan kalau puasa qada di bulan Syawal, niatkan juga puasa Syawal. Ini yang paling disuka perempuan. Jadi kau tinggal puasa qada, niatkan juga puasa Syawal. Jadi kalau sudah puasa qada 6 hari, itu sudah puasa Syawal juga. Yang penting kau kerjakan di bulan Syawal. Karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini gimana kita mau pakai? Karena begini Pak, semua ulama fikih sepakat bahwa sunnah bisa digandengkan niatnya dengan fardu. Bisa. Yang tidak boleh itu fardu dengan fardu, sunnah dengan sunnah boleh, sunnah dengan fardu boleh. Misalnya begini, kita puasa Syawal sekaligus niatkan puasa Senin, itu boleh. Atau kita puasa Syawal sekaligus niatkan puasa Kamis, sunnah Kamis. Atau kita puasa qada pengganti puasa Ramadan sekaligus niatkan puasa sunnah Kamis, boleh. Satu puasa 2 niat. Sama dengan sholat, masuk ke masjid, sholat sunnah wudhu sekaligus sholat sunnah tahiyatul masjid, gabungkan niatnya. Cuma 2 rakaat dapat 2 pahala. Tapi kalau fardu dengan fardu tidak boleh. Ini dalam masalah fikih. Makanya ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau mau kejar pahala, ya pisahkan. Tapi kalau mepet waktu, mau sholat sunnah tahiyatul masjid, tinggal 3 menit. Mau juga puasa sunnah qabliyah, bagaimana? Niatkan saja sholat sunnah qabliyah sekaligus sholat sunnah wudu, tidak masalah. Karena menggabungkan 2 sunnah itu boleh. Sudah mengerti? Bahkan ada baca Pak, kalau tidak sempat sholat tinggal baca itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ada hadis mengatakan 2 kali, mengatakan 3 kali.
Kalau melihat waktu tinggal 10 detik atau 15 detik, masuk saja berdiri lisan baru baca 3 kali. Maka itu sama pahalanya kalau sholat sunat di masjid. Tapi itu khusus bagi yang terlambat. Jangan sampai semua pakai, tidak. Orang bilang bahwa Pak Ustaz sudah ajarkan zikir, ada yang dibaca, dia tidak sholat. Nah, itu jadi masalah. Makanya saya paling tidak suka cara itu orang ngantuk, Pak. Yang penting kepalanya. Karena selalu bilang, saya hadir, saya dengar, tapi tak putus-putus. Karena dia begini. Makanya itu jadi masalah. Makanya kenapa? Itu kan ada sahabat. Itu asbabun nuzul di sini. Ada sahabat itu berdiri di depan pintu masjid. Bilal itu sudah berdiri mau iqamah. Dan sahabat itu tidak masuk. Kemudian Nabi kan membuka pintu rumahnya. Kemudian dia melihat sahabat itu di luar. Dia panggil Bilal masuk. Dia tahan Bilal, jangan membuka. Dia panggil. Kemudian dia tanya, kenapa kau tidak masuk? Dia mengatakan kalau saya masuk ya Rasulullah, tidak mungkin saya dapat lagi sholat sunat di masjid karena Bilal sudah berdiri mau iqamah. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, tetaplah engkau masuk ke dalam masjid, berdirilah, kemudian baca zikir itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala 3 kali. Itu sama pahalanya ketika engkau sholat sunat di masjid. Itu hanya berlaku untuk orang yang terlambat. Ini ya, ini hukum ini. Sama kemarin Pak, saya sebelum Ramadan, saya sempat berdebat dengan seorang penceramah tentang mandi junub dengan wudu. Begini, ini seperti saya sampaikan. Ketika ada orang yang kena penyakit asma, atau kena rasa bosok, hidromina, atau dia kena penyakit menggigil, nah dia sudah berhubungan dengan istrinya, dia mau mandi subuh, mandi wajib, tapi dia kena asma, tidak mandi, dia mau sholat subuh. Bagaimana caranya? Apalagi di daerah dingin. Ada ulama mengatakan begini, silahkan tayamum dengan niat mengganti mandi, baru berwudu untuk sholat subuh. Sudah paham? Karena tayamum itu kan ada 2. Ada tayamum pengganti mandi, ada tayamum pengganti wudu. Kalau orang itu menggigil dan dipastikan kalau dia mandi pasti sudah tidak sholat subuh karena penyakitnya, maka tidak usah mandi. Cukup tayamum pengganti mandi, tapi berwudu untuk sholat subuh. Kenapa berwudu? Karena untuk wudu masih dia mampu tahan, tapi untuk mandi tidak mampu. Sehingga dia dihukum tidak wajib mandi. Tapi ini berlaku untuk orang yang kena asma. Ini kan begitu. Agama itu selalu ada pengecualian begitu. Kadang-kadang wah ada jalan baru di Pak Ustaz. Tidak boleh. Tidak, pasti berdosa. Jangan teman-teman kamu permainkan, wah ternyata bisa tayamum saja berganti mandi gosok badan begini sudah berwudu selesai. Tidak boleh. Kenapa ini bisa ada? Suatu ketika, ini hadis sahih. Kita bisa buka di Ensiklopedia hadis sahih. Ada sahabat itu kena kepalanya batu sampai pecah dan keluar darah segar. Nah, dia berhubungan pada malam harinya dan setelah subuh dia mandi dan dia menyiram kepalanya sampai air masuk di pecahan kepalanya itu sehingga dia meninggal pada itu. Dan diberitahukan Rasulullah ketika mengkremasi jenazah. Apa kata Nabi? Seandainya dia bertayamum untuk mengganti mandi junubnya dan dia berwudu untuk sholat masih bisa diselamatkan. Itu pengecualian. Tapi hanya sekali lagi yang kena penyakit asma, yang dapat itu. Kalau yang normal jangan. Selama masih bisa pakai air panas, masih dapat laku. Jadi itu berlakunya darurat. Sama dengan perempuan yang bertanya, perempuan baru ini, ya Rasulullah, bolehkah saya mencuri uang suami? Karena Nabi mengatakan tidak boleh perempuan mengambil uang suaminya walaupun sudah dikasih. Ingat ibu-ibu ini harus tahu ini. Kalau minta uang, Pak,
kasih kak uang tak 100.000 mau kak beli kak bolu yang ada di satu celana, jangan sekali-kali langsung ambil di situ, ambil itu celana atau dompetnya suami tak, bawakan ke suami tak, langsung dia yang kasih. Dan susah itu Pak Ustaz? Tidak susah, nanti sudah tahu. Kalau perempuan minta uang 50.000, nah uang 100 nah dapat, tidak ada kembali. Dia sudah tahu itu. Kan begitu, minta uang 20.000, sekalinya bisa aku dia dapat uang 50, tidak ada kasih kembali bisa saja. Padahal tadi minta cuma 20, tapi dia dapat uang 100, dia ambil semua, kembalinya dia. Makanya wanita dijaga supaya tidak berdosa. Kalau dia minta, maka suaminya yang nanti kasih bantu. Itu caranya. Tapi perempuan ini bertanya, bagaimana dengan saya? Apakah boleh saya curi uang suami? Nabi mengatakan, bagaimana dengan suami? Dia mengatakan paling kikir. Tidak ada yang kalau kikir. Dia mengatakan bagaimana kikirnya? Tidak seperti berak, dia bawa uang. Rasulullah mengecualikan, kalau begitu boleh kau mengambilnya, tapi jangan melampaui batas. Kan itu begitu. Agama itu begitu Pak. Makanya kalau kau lelaki, kiri dalam tempo ragu kalau bocah kau punya batang, itu pasal pis. Istilahnya kiri dalam itu kalau kan besi baja itu kalau dikikir tidak bisa berkurang. Begitulah kalau orang ingin tak aja tidak mau kasih. Kalau ada yang begitu boleh dicuri. Tunggu sampai dia itu baru periksa satu. Tapi tidak boleh melampaui batas. Tapi untuk suami yang tidak punya sifat kikir, haram hukumnya tidak lakukan. Jadi itu kasuistis namanya. Itu pengecualian pada hal-hal tertentu. Itu tidak boleh. Ini agama begitu Pak. Selalu ada hal-hal begitu. Sama dengan ini. Ada orang tua datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kalau saya sudah berwudu kemudian ingin sholat, tapi saya menyentuh kemaluan tanpa pelapis, bolehkah saya berwudu saya kembali baru sholat? Anda katakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota wudhu anggota tubuh yang lain. Tapi tidak lama kemudian datang lagi anak muda 3 orang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis kemudian ingin sholat, apakah saya harus berwudu? Nabi mengatakan berwudu kalian semua. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Kenapa? Yang pertama orang tua yang bertanya, yang kedua anak muda. Ulama tidak mengatakan yang pertama orang tua bertanya itu kalau orang tua yang pegang kemaluannya palingan cuma gatal dia tahu. Tapi kalau anak muda itu ada syahwat, makanya bang. Sehingga ada pendapat tidak mengatakan tidak, anak muda orang tua sama ada syahwatnya batal, itu dipakai syahwat. Ada yang mengatakan tidak, kalau orang tua tidak apa-apa, mungkin cuma gatal dia gatal. Kalau anak muda betul gatal, itu dia dipakai Abu Hanifah. Kan beda tuh, beda Pak. Jadi masing-masing hadisnya sama, tapi pengambilan hukumnya berbeda. Kenapa? Karena mereka menggunakan timbangan lain. Begitu agama. Kalau belajar agama itu harus sulit, supaya tidak mudah menyalahkan orang. Karena kata tidak begitu susah. Sama dengan kalau ada di sini Pak, kalau kita pemimpin atau pas pengusaha bawa uang ke masjid untuk sedekah, diterima atau tidak? Ya, diterima atau tidak? Nah, diterima. Kalau Imam Syafi'i, kalau sudah tahu, Imam Abu Hanifah, kalau sudah tahu itu uang haram, jangan sekali-kali terima. Karena kalau tidak akan doa. Panitia yang dikritik apalagi dia tadi mau. Karena dari yang haram itu tetap haram. Nah, kalau sini suka daun terima ini. Kenapa? Kalau kau tidak terima kau berdosa. Karena nanti kalau dia patut mengikuti berdosaan, dia patut perempuan berdosaan. Kalau mau ambil dia tidak. Tapi ambil jangan masukkan ke masjid. Kalau kamu WC patut di sini. Kalau kamu menaruh pakai di sini, jangan masukkan ke dalam masjid. Itu saya suka daun. Tapi kamu dia sudi beda. Kalau mau aman di kota amal besar, jangan tadi masuk ke langsung atau pakai barcode. Kalau ada orang mau bersedekah di situ suka saya kecilnya.
Nanti kalau dari kamu yang ditanya sama malaikat dari mana ini? Pasti kamu saya tidak tahu, cuma di cek. Selesai tugas kembali. Makanya ulama kita begitu, Pak. Artinya dia mau buka jalan supaya orang bisa selamat. Makanya fikih itu mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, keluar jalan. Tapi itu dilakukan oleh ulama mujtahid, bukan orang seperti saya. Itu harus kuasai 9 ilmu. Kalau tidak kuasai jangan coba-coba. Makanya saya cuma tidak punya pendapat, cuma menyampaikan pendapat ulama. Saya seperti pelayan saya. Kokinya tukang masaknya itu seperti ulama kita, Profesor Siapi itu sudah menguasai fatwa. Begitu. Begitu juga kadang tidak pernah berfatwa, dia hanya mengambil fatwa ulama. Begitu Pak. Jadi saya ini seperti koki, hanya menyampaikan. Kalau mau protes pendapat saya, protes ulama yang pernah bilang. Ya, itu kuncinya kamu. Makanya kita ini selalu ambil jalur aman. Kemudian saya kasih tahu ini yang sering kita lakukan puasa sunnah. Padahal ada satu ibadah di bulan Syawal ini yang paling pokok adalah sholat sunat utama. Pernah dengar? Sholat sunnah utama. Sholat sunnah utama ini sebenarnya, baru dengar ya. Sholat sunnah utama ini sebenarnya adalah sholat sunnah yang dilaksanakan hanya bulan Syawal. Lewat bulan Syawal tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini dilaksanakan dalam rakaat. Surah yang dibaca itu adalah surah yang dibaca itu surah Al-Ikhlas. Ya. Surah yang dibaca itu surah Al-Ikhlas. Setiap satu rakaat itu 15 kali. Dan saya lakukan sholat ini sudah 18 tahun lamanya. 18 tahun. Bisa kita sholat hanya sekali dalam bulan Syawal. Bisa juga setiap pekan di hari Jumat. Bisa juga setiap malam atau setiap hari. Yang paling afdal itu setiap hari. Apa gunanya Pak? Nah, ini yang paling dicari orang. Selalu kalau ada sholat sunnah, apa gunanya? Nah, itu yang banyak. Karena kita ini umat Islam yang selalu mau berdagang. Kalau ada manfaatnya saya lakukan, kalau tidak ada tinggalkan saja. Itu Rasulullah bersumpah, siapa yang melaksanakan sholat sunnah utama dan dia punya penyakit di dunia, pasti ada yang datang mengobati. Pasti ada yang datang mengobati. Jadi obatnya itu bukan kadang melalui medis, tapi melalui mimpi. Itu ada kisahnya itu di kitabnya Muhammad. Dia mengobati anak muda yang kena penyakit mata itu di Mesir. Matanya itu bengkak sehingga biji matanya keluar. Dan tidak ada dokter yang bisa mengobati, angkat tangan semua. Tapi Imam Qudamah, karena anak muda ini melaksanakan sholat sunnah utama di Mesir. Imam Qudamah itu sesudah sholat subuh, dia tidur di atas sajadahnya sambil mengaji, dia tertidur. Di dalam tidurnya itu didatangi Rasulullah. Kemudian dia beritahu, wahai Imam Qudamah, ada anak muda di Mesir sakit, kau obati, ludahi matanya. Imam Qudamah itu meludahi matanya dalam mimpi. Dan anak muda ini tadi juga tidur di atas sajadahnya di Mesir. Padahal jaraknya itu kurang lebih 400 km. Pas dia bangun, dia usap matanya basah. Dan itu biji matanya lalu masuk ke dalam. Dan dalam waktu 1 hari itu bisa 10 tahun. Ditanyalah sama dokter, siapa yang mengobati matamu? Dia bilang buku dalam. Orang tidak ada yang percaya karena jaraknya itu jauh sekali. Dia mengatakan, tidak, dia yang mengobati saya dalam mimpi. Dia meludahi mata saya. Sekalinya ditanya ke buku dalam, siapa yang mengobati anak muda ini? Dia mengatakan, kalau dia mengatakan saya itu betul. Karena saya didatangi Rasulullah dan bermimpi beritahu ludahi matanya. Dan itu bisa sembuh. Itu berkahnya sholat sunnah utama. Tapi ini dilakukan 8 rakaat.
2 rakaat 1 salam, boleh juga 4 rakaat langsung. Cuma kalau 4 rakaat langsung itu agak capek karena agak lama. Paling abadnya itu 2 rakaat 1 salam, itu yang paling mudah. Tapi setiap 1 rakaat sesudah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 15 kali. Dan itu harus sekaligus, tidak boleh dah 4 rakaat dulu istirahat, nanti lagi baru bacakan, tidak boleh. Cuma enaknya karena bisa digabung, sholat sunat duha niatkan sekaligus utama. Atau sholat tahajud sekaligus niatkan utama, tapi jangan ganti surahnya. Surah Al-Ikhlas terus, itu 15 kali setiap 1 rakaat. Setelah salam 8 rakaat selesai, langsung baca tasbih 70 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim, itu 70 kali. Baru salawat kepada Nabi 70 kali. Fadilah yang kedua, kalau orang punya utang kata Nabi di tahun itu dia mau lunasi, pasti dia lunasi. Karena Allah mencukupkan rezekinya, dan itu Nabi berjanji. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama kita, dia adalah waliullah dan dia memegang kutub tertinggi dalam kewalian. Apa kata beliau? Tidak ada hadis yang Nabi 4 kali bersumpah dalam 1 hadis kecuali sholat utama. Bayangkan, Nabi bersumpah 4 kali. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, siapa yang melakukan sholat ini dan punya utang dan mau melunasi, maka pasti utangnya akan lunas tahun ini. Siapa yang punya penyakit, demi Allah akan sembuh, dan ada yang akan datang mengobati ketika dia lakukan sholat ini. Yang ketiga, ini yang paling besar manfaatnya. Kalau ada orang mau merantau untuk mencari rezeki, suruh lakukan sholat ini baru berangkat, karena pasti berhasil di rantauannya kata Nabi. Dan setiap sholat ini diberikan 1 binatang yang sujudnya 1 kali sujud. Berapa kali sujud? Pak, ini 8 rakaat. Berarti 16 kali sujud. Berarti ada 16 binatang yang disiapkan dalam 1 kali melaksanakan sholat ini, kelak menjadi kendaraan di dalam surga untuk berkeliling di dalam surga. Makanya disebut dengan sholat pembebas. Namanya sholat sunnah utama. Saya sudah lakukan ini 18 tahun. Dan saya dapat berkahnya luar biasa. Saya ini ceritakan, tapi mohon jangan terlalu disebarkan ini. Hanya untuk meyakinkan jemaah sekalian. Saya ini tahun lalu sakit di bulan 11. Saya kena penyakit itu pas puncaknya COVID. Saya kena penyakit itu semua kulit warna kuning seperti kunyit. Kemudian saya itu tidak bisa bangun. Selalu baring saya di tempat tidur sampai 2 kali tidak pergi sholat Jumat. Bahkan istri itu sudah mulai khawatir karena saya tidak makan itu hampir 10 hari. Karena tidak ada yang bisa masuk. Sampai semua warna itu cuma 1 warna saya itu, warna kuning semua. Tapi saya yakin bahwa saya bisa sembuh. Karena kenapa? Karena saya melakukan utama sempat melakukan 3 kali sholat sunnah utama pada waktu itu, tahun itu. Karena kesibukan dulu saya cuma 3 kali lakukan, bukan sepenuhnya sebulan, cuma 3 kali. Tapi saya yakin bahwa ini ada obatnya. Saya itu cuma baring di tempat tidur, mengingat itu, kemudian saya berdoa, ya Allah, dengan berkah sholat sunnah utama yang saya lakukan 3 kali tahun ini, mohon berikan berkah untuk bisa saya jadikan sebagai obat untuk penyakit ini. Beri petunjuk. Malam itu Pak, kata istri itu saya terangkat di tempat tidur. Itu sampai badan itu tidak menempel di sepribet. Anak saya itu sudah lari keluar karena dia kira jin yang mengangkat. Padahal dalam tidur itu saya melihat salah satu ulama yang saya tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara pun tidak pernah. Itu Syekh Hisham Qabbani. Itu ulama di Amerika. Itu tarekat Haqqani namanya. Jadi dia mursyid tarekat pendiri tarekat Haqqani. Itu namanya Syekh Hisham Qabbani. Itu yang datang beritahu saya. Nah, ada air Zam-Zam di atas lemari ini dengan campur dengan air hujan yang ada di lemari di luar itu, kemudian minum. Itu obatnya. Baru dia pergi. Pas saya bangun, kasih tahu istri. Istri itu sudah gemetar itu. Dia bilang, saya bilang ambil air Zam-Zam. Dia sudah habis. Dia bilang tidak. Pasti ada di situ. Dia ternyata dulu ada sekitar setengah gelas. Saya kasih tahu campur air hujan yang ada di luar. Dia campur baru saya minum Pak. Besok ini saya sudah berbicara. Padahal 15 hari itu tidak bangun-bangun.
Jadi makanya saya setelah 2 kali dapat pengobatan langsung dari ulama yang saya tidak kenal, itu saya ini betul itu Pak. Makanya saya kalau orang mengatakan hadisnya saya tidak permasalahkan itu. Kenapa? Karena berkahnya saya sudah dapat. Kemudian yang keempat padilannya, kalau ada anak kita masuk di pesantren atau anak kita mau jadikan ustaz, suruh lakukan sholat ini. Karena Nabi janji akan diberikan ilmu hikmah dan dimudahkan lisannya untuk menyampaikan. Kalau ada pemimpin tidak bisa bicara di depan umum, suruh lakukan doa. Dia 1 kali akan diberikan kemudahan lisannya itu mengucapkan sesuatu yang baik. Itu janji Nabi. Hanya saya sampaikan ini sudah 1 jam saya bicara, ya 1 jam ya. Kadang-kadang itu kalau sejam, kalau sudah capek ini saya punya di mulut ini sudah capek berapa ya itu 1 jam ini. Makanya saya sampaikan ini sholat lakukan. Perempuan, anak-anak, laki-laki, pejabat, orang biasa, ini penting. Apalagi orang yang punya utang. Kalau dia berniat memang mau lunasi, suruh lakukan sholat ini. Pasti ada jalur rezeki yang dibukakan oleh Allah. Dan itu Nabi bersyukur atas nama Allah. Tidak mungkin Rasulullah bersyukur sampai 4 kali kalau sholat ini tidak memiliki kemuliaan yang agung. Itulah sehingga saya lakukan. Jangan orang, Pak. Karena orang tidak pernah dengar sholat ini. Yang dia selalu dengar itu kan hanya sholat-sholat sunat ini, tapi sholat sunat utama jangan orang tahu. Karena ini sholat rahasianya para wali. Kalau kita tahu. Tapi saya buka di sini supaya kita amalkan. Jangan sampai ini menjadi ilmunya ulama dan masyarakat tidak tahu sehingga ada amalan. Karena nanti jadi kemudian ditanya, pernah kamu ajarkan? Kalau saya bilang Bismillah sudah pernah ceramahkan, bukan urusan saya, urusannya umat. Ini masalah. Makanya saya sampaikan dia 1 kali Pak yang penting pernah dilakukan di bulan Syawal. Insya Allah berkahnya kita akan dapat. Saya yakin betul itu. Karena yang pertama itu saya dapat waktu pas selesai kuliah. Karena saya kerja skripsi itu hanya 7 hari. Saya kena penyakit pada waktu itu leper dan itu sudah tidak bisa bangun sampai perut ini bengkak. Orang tua itu sudah menangis, ibu sudah menangis kemudian menjaga. Tapi saya masih sempat lakukan utama itu, kalau tidak salah itu selama 7 hari berturut-turut saya lakukan. Dan berkahnya apa? Itu di kelambu Pak itu ada yang berputar. Itu sampai ibu itu bangun, duduk di dekat saya itu. Berputar itu kayak awan, berputar kemudian kayak berbentuk manusia, pakai surban. Lalu dia bilang, saya adalah Laskar Junullah, hanya datang minta untuk mengobati kamu. Dia cuma pegang kepala saya begini baru dia pergi. Saya sampai hari ini masih pusing. Siapa itu? Karena saya tidak kenal mukanya. Dia di luar kelambu, tapi bisa masuk tangannya itu memukul. Saya bilang, mungkin jin. Karena itu pertama saya dapat. Tapi baru saya amati, kemungkinan berkahnya utama ini. Karena memang Rasul mengatakan, kalau kamu punya penyakit dunia, pasti ada yang datang mengobati. Itu kuncinya. Makanya jangan khawatir kalau kamu kena penyakit. Karena ada yang datang mengobati. Jadi seperti itu Pak, karena minta berkahnya itulah namanya bertawassul dengan amal baik. Ini yang penting kita lakukan. Ilmu-ilmu rahasia itu penting. Istilahnya sedekah rahasia itu penting, zikir rahasia itu penting, sholat sunnah rahasia itu penting. Ada ibadah tersembunyi itu penting supaya kita bisa jadikan sebagai wasilah untuk berkah. Itu saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Besok masih ada lanjutannya kita. Jadi insya Allah hanya sampai di sini yang saya bisa kasih Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan yang kita bisa ambil ada berkahnya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.